if this language is one of the most important language to learn. This language will help people to adapt easily to global change. In this section, we choose a theme that was already in junior high school curriculum. Thus, we hope this theme will help the learners well. On the other hand, this theme is beneficial to the learners because we can teach the learners to make a proper invitation. Dengan mempelajari bahasa Inggris, kita dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan global. Apalagi di dunia pekerjaan, bahasa Inggris ini menjadi poin penting atau poin plus dalam meraih pekerjaan tersebut. Pada materi kali ini, kita mengangkat materi tentang expression invitation. Di dalamnya ada refusing dan accepting invitation. Di mana bab ini tuh terdapat dalam kurikulum 2013 pada kelas 2 SMP. Dengan mempelajari bab ini diharapkan masyarakat luas, terutama siswi-siswa kelas 2 SMP dapat mengimplementasikannya di keseharian mereka. Jadi bisa mereka berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan atau mempelajari materi ini. Video itu berisikan tentang sebuah percakapan, bagaimana cara kita merespon isi dari percakapan tersebut. Langsung saja, the man said, "Hey, did you hear about Monica party this Sunday?" Hey, apakah kamu sudah mendengar tentang pestanya Monica hari Minggu ini? The woman, "I've heard about it, but I'm still waiting for my invitation." Aku telah mendengarnya, tapi aku masih menunggu untuk undanganku. The man, "Really? I got mine from her this morning." Benarkah? Aku sudah mendapat punyaku dari dia pagi ini. The woman, "I'm guessing that she is going to give me my invitation today or tomorrow." Aku menebak kalau dia akan memberikanku undangan hari ini atau besok. The man, "You are probably right. Do you intend on going to the party?" Kamu mungkin benar. Apakah kamu akan pergi ke pesta itu? The woman, "I want to. I heard it's going to be really fun." Aku ingin. Aku mendengar itu akan sangat menyenangkan. The man, "I know it does sound pretty awesome." Aku tahu itu kedengaran sangat keren. The woman, "Well, when does the party start?" Baiklah, kapan pestanya mulai? The man, "Start at 7 o'clock." Itu mulai jam 7. The woman, "How many invitations has she given out?" Berapa undangan sudah dia berikan? The man, "I really don't know, but I don't think she gave out that many yet." Aku tidak tahu pasti, tapi aku kira dia belum memberikannya banyak. The woman, "I'm planning on going, but I really need her to give me my invitation." Aku berencana akan berangkat, tapi aku menginginkan dia untuk memberikan keundangan. Invitation has several meanings. Invitation can be an act of inviting, a solicitation, requesting of a person company, an invitation to a party, to a dinner, or to visit a friend. Functionally, invitation is a document written or printed, spoken words, private message by which one is invited. Communicative purpose invitation is to invite someone to attend a certain event. Undangan memiliki beberapa definisi. Undangan adalah suatu tindakan mengundang permohonan, permintaan dari individu, kelompok, perusahaan ke individu, kelompok, perusahaan lainnya. Contoh untuk undangan pesta, makan malam, mengunjungi teman. Untuk fungsionalnya sendiri, undangan adalah dokumen tertulis atau tercetak yang berisi pesan-pesan untuk orang yang diundang. Seperti tujuan undangan adalah untuk mengundang individu, kelompok, perusahaan dalam menghadiri jenis acara tertentu. Social function of invitation. The main function of invitation is asking or requesting someone to go to a place, do something, or participate in certain event, such as birthday party invitation, wedding party invitation, engagement party invitation, and other occasion. And we want some of our friends to come to the party. Fungsi dari undangan ini adalah untuk menanyakan atau meminta teman kita untuk datang ke suatu tempat atau untuk melakukan sesuatu atau ikut berpartisipasi dalam sebuah event. Contohnya itu seperti kartu ulang tahun atau enggak untuk pergi pesta atau enggak tempat pernikahan. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh kalimat. Yang pertama yaitu giving invitation. Kalimatnya, apakah kamu bersedia untuk? Contoh kalimatnya, apakah Anda bersedia untuk menari bersama saya? Kemudian, kenapa kita tidak? Contoh kalimatnya, kenapa kita tidak pergi ke pantai? Kemudian, apakah Anda keberatan? Contoh kalimatnya, apakah Anda keberatan pergi dengan saya? Kemudian, bolehkah kita?
contoh kalimatnya, bolehkah kita pergi ke bioskop bersama? Yang kedua yaitu responding invitation, respon undangan. Contoh-contoh respon menerima. Yang pertama, terima kasih atas undangan Anda. Yang kedua, dengan senang hati. Yang ketiga, itu akan menyenangkan. Yang keempat, baiklah, terima kasih. Kemudian, contoh-contoh kalimat menolak. Yang pertama, terima kasih, tapi aku takut aku tidak bisa. Yang kedua, maaf aku tidak bisa, aku punya jadwal lain. Yang ketiga, terima kasih telah mengajak saya, tapi bagian dalam suatu surat undangan. Yang pertama invited, yang kedua body, yang ketiga inverted. Yang pertama invited itu apa? Invited itu undangan secara pribadi, kelompok ataupun ke grup perusahaan. Kalau yang kedua body itu isi-isi dari suatu formulir, biasanya terdapat acara apa, terus hari dan tanggalnya, terus kemudian waktu yang ditetapkan, terus kemudian ada di mana akan diselenggarakan. Terus yang ketiga ada inverted, adalah bagian yang mengundang. Itulah 3 bagian dalam suatu surat undangan. As many typical printed or spoken documents, invitation can be first, formal invitation. This type of invitation has an official sense. It is written by an institution or company. Due to its formality, such typical invitation seems to tie the people whom are invited. Second, informal invitation. This kind of invitation is found a lot in social interaction. The informal invitation can be written or spoken and commonly given or addressed to family member, friend, mate, etc. Beberapa tipe undangan yaitu 1. Undangan formal. Tipe undangan ini memiliki isi yang resmi di dalamnya, di mana tertulis dari institusi atau perusahaan. Dikarenakan formalitasnya, tipe undangan ini terkesan mengikat individu, kelompok, atau perusahaan yang diundang. Yang kedua, undangan non-formal. Jenis undangan ini dapat ditemukan dalam banyak interaksi sosial. Undangan non-formal biasanya tertulis dan ditujukan untuk keluarga, member, teman, kerabat, dan lain. Selanjutnya di sini itu ada contoh undangan resmi dan tidak resmi. Untuk yang pertama yaitu undangan yang tidak resmi. Di sini ada contohnya untuk undangan ke pesta ulang tahun. Contohnya itu kepada teman-temanku semua, kamu diundang untuk datang ke pesta ulang tahunku pada Sabtu 10 November 2014 jam 3 sore diadakan di Hotel Pahlawan. Tolong datang ke pesta ulang tahunku ya. Undangan yang kedua yaitu undangan yang resmi. Di sini yaitu pada pesta undangan ulang tahun yang diadakan di rumahnya Chat untuk ulang tahunnya yang ke-8 pada Sabtu 4 April pukul 4 sampai 7 malam di rumahnya Chat, dan untuk konfirmasi kehadirannya dapat menghubungi nomor di bawah ini. Selanjutnya di sini yaitu perbedaan dari undangan resmi dan tidak resmi, yaitu pada undangan resmi terdapat RSVP atau konfirmasi kehadiran. Selanjutnya pada undangan yang tidak resmi itu tidak dibutuhkan adanya RSVP atau konfirmasi kehadiran. Nat, kamu mau nggak besok datang ke ulang tahunku? Mau? Aku akan datang. Terima kasih sudah mengundangku, dia. Sama-sama, aku sangat berharap kamu akan datang, karena tanpamu pestaku tidak akan berarti apa-apa. Jangan khawatir, aku akan datang, dia. Terima kasih. From all the material that was explained above, we could learn of all the things about invitation, which were in the material you already learned, like the definition, social function, genre structure, types, example, invitation, and other things about invitation. Dan teman-teman yang lain, kita dapat memahami seluruh materi tentang invitation atau undangan, yaitu kita bisa mempelajari definisinya, tipe-tipenya, struktur umumnya, fungsi sosialnya, dan hal-hal yang penting mengenai undangan. Nama saya Uda Foxy, saya dari SMP Negeri 3 Ungaran. Pelajaran hari ini sangat menarik dan mampu dipahami. Sangat mudah, serta PowerPoint-nya juga menarik dan sangat bagus. Saya hari ini mempelajari tentang invitation. Dengan video tersebut, saya mampu memahami keseluruhan materi invitation dengan sangat baik. Saran untuk kedepannya, mohon untuk diberikan seperti contoh dan latihan soal-soal.